Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zair dari kelas 2A. Hari ini saya akan membuat video tentang clutch. Nah, ini clutch tempatnya di antara engine flywheel dengan transmisi. Jadi clutch ini di sistem direct drive atau transmisi yang langsung, transmisi langsung. Jadi fungsinya clutch itu untuk memutus dan menghubungkan putaran dari engine flywheel ke transmisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di meja ini. Yang pertama, inti dari keseluruhan clutch yaitu ada clutch cover, ada disc, ada release bearing dan release fork. Nah, ini untuk release fork yang terbesar. Untuk yang ini tuh yang ada di kendaraan kecil atau mobil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di clutch cover. Nah, clutch cover ini ada banyak komponen juga. Yang pertama ada pressure plate. Pressure plate ini berfungsi untuk sebagai dudukan si disc. Jadi untuk mendorong si disc ini menempel ke flywheel. Dan pressure plate ini duduk di drive tab. Yang ini drive tab duduk di drive tab. Nah, untuk yang mendorongnya itu adalah spring ini, yaitu diafragma. Nah, diafragma ini duduk di pivot ring ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di disc-nya. Nanti di sini ada yang hitam ini adalah friction facing atau permukaan gesek atau bisa disebut juga kampas yang berfungsi untuk dari putaran flywheel dan untuk mentransfer ke transmisi. Oke. Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di disc-nya. Nah, yang hitam ini adalah friction facing. Friction facing atau permukaan gesek atau bisa disebut juga sebagai kampas. Selanjutnya di sini ada dudukannya si friction facing itu ada cushion spring. Setelah itu ada torsional spring dan drive washer. Yang kuning ini drive washer, habisnya adalah splint hub. Jadi si friction facing ini akan duduk di pressure plate. Jadi ini ada bagian rata dan ada yang bagian ada menonjol. Yang menonjol ini duduk di pressure plate. Nah, yang datar ini duduk di flywheel. Jadi mentransfer gerakan dari flywheel itu melalui friction facing dan diteruskan melalui cushion spring. Nah, itu dudukannya si friction facing. Jadi mentransfer gerakan ke spring torsional spring, yaitu berfungsi untuk meredam. Habis itu si spring ini akan mentransfer gerakan ke drive washer. Nah, drive washer langsung mentransfer ke spin hub. Jadi flywheel itu memutar si friction facing ini tidak langsung ke spin hub, tapi ada transfer dulu seperti tadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan release bearing. Nah, di sini juga ada komponen-komponen, yaitu yang bergerak ini adalah truss face. Nah, yang di dalam adalah sleeve dan ada release fork retaining spring. Jadi bearing ini berfungsi untuk tempatnya bearing itu di sini. Yang berputar itu adalah trussnya akan duduk di diafragma. Jadi mendorong si diafragma ini seperti ini. Habis itu ada release fork. Ya, ini untuk yang unit besar. Jadi ada spring juga di sini kalau nggak salah. Jadi ini akan merilis si release bearingnya ini mundur dan menekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara dari output engine dari flywheel menuju ke input transmisi. Jadi pemasangan si clutch ini, keseluruhan clutch itu sudah terdorong. Jadi ini tuh sudah mendorong si pressure plate, disc-nya akan menempel ke flywheel. Pemasangannya seperti itu. Jadi untuk merilisnya yaitu menggunakan release bearing.
yaitu ini sebenarnya akan mundur, springnya tidak akan menekan. Jadi pemasangan pertama itu sudah engage, sudah menempel. Nah, cara disengage-nya itu akan dilepas atau pedalnya ditekan seperti itu. Baik, sebagai tambahan, jadi untuk di unit-unit besar itu untuk menginjak pedal itu tidak menggunakan kekuatan dengkul, tapi dibantu dengan booster, yaitu ini menggunakan sistem pneumatik. Jadi operator menginjak pedal akan membuka udara itu masuk dan akan mendorong si valve ini dan akan mempermudah clutch akan disengage seperti itu.